Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita menerima pesan webhook, melalui webhook, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana mengolah informasi yang masuk menjadi data yang sudah terpisah, data yang sudah bersih. Karena ini data seperti ini datanya masih kotor, begitu. Kemudian bagaimana kita bisa memisahkan sendernya, bisa memisahkan message-nya, bisa memisahkan tanggal dibuatnya, atau bisa memisahkan hal-hal yang lainnya seperti yang kita inginkan. Baik, di sini kita akan menggunakan JavaScript string, beberapa metode dalam JavaScript string untuk bisa memisahkan ini. Sebenarnya mungkin ada metode yang lebih cepat, ada metode yang lebih mudah, tetapi eh, saya sudah mencoba dan rupanya gagal. Jadi saya gunakan cara yang lebih primitif sebenarnya ya. Jadi ini cara yang lebih primitif. Silakan share di komentar jika ada cara yang lebih mudah untuk bisa membuat bagian-bagian ini didapatkan secara terpisah. Baik, di sini pertama data konten ini, variabel konten ini, epost data.contents akan kita pecah terlebih dahulu. Ya, kita pecah dengan menggunakan split, dengan menggunakan metode split. Split data berdasarkan apa gitu ya di split, karena kalau metode split itu harus menyantumkan apa namanya, pemisahnya atau delimiternya. Kira-kira data yang ini itu dipisahkan berdasarkan apa. Kemudian yang kedua harus menyantumkan berapa jumlah eh, nomor atau berapa banyak pemisahan yang akan dilakukan gitu ya berdasarkan delimiter atau pemisah tadi. Di sini saya akan memisahkan bagian ini semua gitu ya, bagian bagian data yang masuk ini itu berdasarkan garis baru gitu ya. Saya akan pisahkan berdasarkan garis baru. Saya akan pisahkan berdasarkan garis baru, berarti yang akan menjadi delimiternya adalah garis baru. Garis baru seperti yang kita ketahui itu tulis dengan simbol garis miring terbalik N. Kemudian jumlahnya adalah sebanyak jumlah garis baru yang ada di sini. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 garis baru di sini. Saya pisahkan berdasarkan garis baru sebanyak 13. Oke, jadi sekarang variabel kontennya kita tambahkan dengan split. Begitu data yang masuk langsung di split menjadi 13 bagian begitu ya, menjadi 13 bagian informasi. Oke, kita save kembali, kita terapkan kembali. Kita salin kembali ke bagian developer. Update. Baik, setelah diupdate seperti ini kita akan coba cek kirimkan pesan. Pesan sudah terkirim, kita cek email masuk yang ada. Nah, email masuknya menjadi seperti ini ya, menjadi 13 bagian yang terpisah dari masing-masing data tadi begitu ya. Kalau yang sebelumnya memanjang ke bawah, sekarang dalam satu baris, dan ini masing-masing data dipisahkan dengan koma. Jadi di sini delimiter per bagian data itu adalah koma. Di sini ada koma, di sini ada koma, di sini ada koma begitu ya. Ini menunjukkan koma-koma ini menunjukkan garis-garis baru tadi. Begitu. Baik. Setelah kita pisahkan seperti ini masih 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 data mentah gitu ya, masih data mentah. Tapi ketika kita pisahkan seperti ini, paling tidak kita bisa mengetahui berapa jumlah berapa jumlah em, bagian gitu ya, berapa jumlah bagian yang nanti bisa kita ambil per bagian tersebut. Contoh misalnya karena tadi jadi 13 bagian, maka ketika kita ambil bagian yang pertama
atau yang ke nol, karena dimulai dari bilangan cacah, ambil bagian yang ke nol, maka akan muncul data seperti data yang ini gitu ya, kurung kelawar terbuka. Begitu seterusnya. Ini adalah bagian yang ke nol, kemudian ini adalah bagian yang ke satu, ini adalah bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga, ini bagian yang keempat, bagian yang kelima dan seterusnya sampai bagian ke-12 ya. Sampai bagian yang ke-12 adalah ini. Totalnya 13, tapi karena dimulai dari nol berarti ini adalah bagian ke-12. Oke, nah dari sini setelah split ini, kita bisa ambil bagian tersebut dengan menggunakan kurung siku. Ya, dengan menggunakan kurung siku. Contoh, kalau sepertinya saya ingin mengambil bagian sender name, gitu ya. Sender name kita lihat di sini. Ini tadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, keempat, kelima, keenam, type berarti ketujuh ya. Sender name ini bagian ketujuh. Oh sorry, mohon maaf. Ini 0 ya, bagian 0. Ini 0, kemudian ini 0 yang paling depan. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sender name ini bagian ke-6. Kita ambil bagian tersebut dengan menuliskan angka 6 di sini. Kita simpan kembali, kemudian terapkan kembali. Kemudian kita copy link yang muncul dari sebagai web app ini ke bagian developer alat WA. Update. Oke, setelah terupdate, kita coba kirimkan pesan lagi. Pesan sudah terkirimkan. Kita cek kotak masuk. Nah, jadi ketika kita memisahkan, hanya setelah ini di-split begitu ya, setelah di-split menjadi 13 bagian, dan kita ambil bagian yang ke-6-nya saja, maka eh, yang dikirimkan melalui Gmail app ini adalah hanya bagian yang ke-6, yaitu sender name Karom. Ini bagian yang belum bersih karena di sini masih terdapat, lihat gitu ya, masih terdapat spasi-spasi yang ada baik sebelum karakter dimulai maupun setelah karakter dimulai. Di sini memang tidak ada spasi setelah ya, tapi sangat mungkin ada spasi-spasi yang ikut sebelum maupun setelah karakter eh, ada begitu. Nah, oleh karenanya kita bersihkan spasi-spasi tersebut dengan menggunakan trim. Trim ini untuk membersihkan semua spasi-spasi yang ada di belakang maupun depan di belakang maupun di depan sebuah karakter yang ada gitu ya. Jadi menghapus spasi-spasi yang tidak perlu. Kadang spasi tersebut yang membuat sesuatu jadi tidak terbaca begitu, atau sesuatu yang menjadi terbaca yang menjadi dua hal yang berbeda begitu, karena ada spasi yang satu ada spasinya di ujung, yang satu nggak ada. Ini dua hal yang berbeda padahal nampak sama. Oke, kita simpan dan kita terapkan kembali. Kita salin, kita kopikan kembali. Oke, sudah. Kita kirim pesan dan kita cek email masuk. Nah, kita cek di sini sudah bersih dari spasi-spasi di awal dan di akhir. Begitu ya, sudah bersih dari spasi di awal dan di akhir.